Oke ya, ya lanjut Pak. Oke, ini kalau bingung apa yang saya jelaskan nanti bisa dilihat lagi itu ya rekamannya ya, dan lihat Oke, Pak. ini itu. Kalau tadi nggak Iya ya. nulis kan, kalau sambil nulis kan repot ya. Ketika saya menjelaskan Betul Pak. Nggak repot. Iya. Ayo lihat aja ini di PDF-nya, di zoom aja. Kalau di print Iya kecil sekali yang Pak di print Pak. Saya buatnya pakai Corel sekecil apapun bisa kebaca. Ya. Tapi mungkin kalau printernya menggunakan apa itu bisa lah Pak dapat. Kalau Epson. Kalau Epson tapi yang kualitasnya high Pak ngeprintnya. Iya betul itu. Jangan kualitas standar. Iya, 0,5 pili pun masih bisa kebaca. Iya. 5. Nah, kalau yang ini agak gede nih saya bikinnya. Oh iya. Yang ini agak gede nih keterangannya. Nih, ini gede nih, kayaknya kebaca deh di print out juga. Iya. Keterangannya cuma ada 4 poin. Saya jelaskan ya. Ya, oke Pak. Baik, rangkaian charge pump penghasil tegangan 15 volt ya. Itu sumber tegangannya berawal dari 5 VPCU yang tadi di rangkaian regulator 3 dan 5 volt ini. Ini kan rangkaian 3 dan 5 voltnya. Ya. Nah, listrik mengalir dari sini. Mengalir ke sini, mengalir ke PD3. Nah, ini PD3 itu adalah dioda yang kakinya 3 gitu ya. PD3 adalah dioda yang kaki 3. Ini PD3. Nah, listrik di sini tegangannya berapa tadi? 5 volt. 5 VPC itu menghasilkan tegangan 5 volt DC ya. 5 voltnya udah DC karena sudah di DC-kan atau difilter oleh polar ya, polar yang ini. Ini yang menghasilkan DC-nya. Polar. Lalu IC regulator ini mengeluarkan tegangan 5 VDL, positif 5 VDL ini mengeluarkan tegangan 5 volt AC. Kenapa AC? Karena dia 5 volt atau 0 volt gitu. Tapi dengan sangat cepat, 5 volt, 0 volt, 5 volt, 0 volt dengan sangat cepat sekali, maka dianggap harus AC. Listrik dari 5 VDL ini ngalir ke sini. Ngalir ke sini 5 VDL melalui PR 85. Lalu ngalir ke sini. Nah, karena di sini adalah 5 volt AC, 5 VDL ini adalah 5 volt AC gitu ya. Harus bolak-balik. Nah, sesuai dengan sifat daripada kapasitor, bahwa sifat pada kapasitor adalah melewatkan listrik AC dan menahan listrik DC. Nah, karena 5 volt yang dari 5 VDL ini AC, maka akan dilewatkan oleh PC52 begitu. Maka listriknya lewat saja. Dari sini lewat, dia nyebrang sini, lewat ketemu dengan 5 volt ini gitu ya. Iya. Ketemu dengan 5 volt DC ini. 5 volt AC ketemu dengan 5 volt DC, maka disebutnya bus flying kapasitor. Artinya adalah terjadi tabrakan tegangan gitu ya. Terjadi tabrakan tegangan DC dan AC ya. Maka terjadi penambahan tegangan menjadi 10 volt begitu. Nah, 10 volt ini masih campuran antara arus AC dan arus DC. Sehingga 10 volt ini diarahkan lagi oleh PD3 ini ya ke sini. Nah, diarahkan yang arus AC-nya dibuang ke ground sehingga di sini 10 voltnya DC. Coba. Ini sudah 10 volt DC. Gitu. Iya. Nah, 10 volt DC ini lewat lagi ke PD2 ya, kaki yang satunya. Dari sini lewat ke sini, ketemu lagi dari sini juga sama ada 5 volt AC. Dan dilewatkan ke PC50, terjadi lagi bus flying kapasitor atau ledakan atau terjadi tabrakan lah ya. Tabrakan antara listrik DC dengan AC, maka terjadi penambahan tegangan menjadi 15 volt begitu.
Hanya 15 volt ini masih abu-abu, Pak, antara AC dan DC gitu loh. Nah, sehingga diarahkan lagi oleh dioda, disearahkan. Dan AC-nya dibuang sama seperti yang atas ini, ground, sehingga menghasilkan 15 volt ALW power. Ya. Positif 15P ALW P. ALW itu artinya always, P-nya power. Jadi power yang selalu hadir gitu. Always power ya. Tegangan yang selalu hadir. Setelah melalui PR191 berubah nama menjadi 15P, positif 15P. Ini harus ada tegangan standby. Gitu, Pak. Gampang ya, rangkaiannya gampang ya. Charge pump itu hanya pahami aja sifat daripada kapasitor. Iya, betul, Pak. Kapasitor dia melewatkan arus AC dan menahan DC. Ada yang mau ditanyakan di rangkaian pump? Jadi dia dari AC menjadi DC itu karena tadi melalui apa itu, Pak ya? Dioda itu, Pak ya? Ya. Kapasitor. Melalui kapasitor. Ya. 5 PDA ini lewat sini. Karena ini kapasitor ini sifatnya melewatkan arus AC, maka karena ini arus AC dilewatkan oleh kapasitor ini, maka lewat ketemu dengan 5 volt DC, maka terjadilah perubahan tegangan begitu. Iya. Perubahan. Iya. Naik tegangannya. Ada kemungkinan kira-kira itu, Pak, waktu dia masuk tadi 5 volt di 5 volt AC itu dia keluar lagi tetap AC? Ada kemungkinan kira-kira seperti itu? Enggak. Atau mungkin karena terjadi kerusakan di apa? Kalau kapasitor ini berfungsi dengan baik, bisa memfilter AC, nggak ada. Apa jadi kasusnya jadi DC dia. Murni DC. Atau sebaliknya pun tidak mungkin, Pak ya, DC. Jadi dari DC ke tetap keluar lagi DC lagi gitu. Tidak terjadi proses dia di tengah-tengah itu. Enggak. Ini udah mutlak ini. Jadi AC ketemu DC terjadi penambahan tegangan lalu dilewatkan oleh dioda lagi, maka disearahkan menjadi DC lagi. Dan ini AC-nya dibuang ke ground sini. Iya. Ini nanti yang tegangan 15 volt ini kalau diukur itu tidak 15 volt, tidak 15 volt genap ya atau bulat 15 volt enggak. Kenapa? Karena sifat daripada dioda itu korupsi listrik, Pak. Cuma istilahnya saja tegangannya 15 volt gitu. Padahal kalau diukur ini enggak 15 volt, Pak. Ini paling juga 13 volt. Kurang lebih 13 volt kalau diukur. Berarti sebenarnya simbol itu kurang lebih, Pak ya, bukan plus ya? Artinya plus ini adalah positif gitu loh. Oh, positif. Bukan karena kurang simbolnya gitu. Kurang lebih kan gitu. Oh gitu ya. Berarti termasuk apa kayak gitu seperti itu juga, Pak ya, charger ya? Ya. Yang kita bahas selama ini 19 volt. Mungkin bisa jadi sebenarnya nggak bulat 19 gitu ya. Sekitar 19,5. 19 berapa, Pak? Ada 19,6 gitu. Oh, gitu ya. Oh, iya. Itu bisa kita apa ya? Kita membuktikan dengan menggunakan ini, Pak, multitester, Pak. Bisa, tinggal diukur aja pakai multitester. Langsung gitu ya? Ya, pakai voltmeter DC, ya. Iya. Probe hitamnya ke negatifnya, probe merahnya ke positifnya, yang ke tengah-tengahnya di dalam. Jadi kalau selama ini mungkin Bapak sering juga menghadapi dari apa seperti laptop kan, termasuk charger itu. Kalau charger itu pun mati total berarti pengecekannya sama lah seperti ini, Pak ya, macam skema juga lagi ya. Ya, kalau charger mati total udah langsung ganti aja chargernya, murah, Pak. Ganti ya. Kadang-kadang kan gini, Pak, mati total tuh bisa juga gini apa? Karena kabel powernya itu, Pak. Iya, ya ganti yang putus di dalam. Iya. Nah, itu. Nanti tapi kalau sudah bagian apanya lebih bagus diganti baru, Pak. Kalau udah bagian mesinnya itu, Pak, maksudnya spare part-nya itu. Bagus ganti baru memang. Ganti aja, datar murah kok.
Jadi karena pernah gini, karena saya ngebukanya dulu kurang mahir, jadi saya agak gergaji sedikit ujung-ujungnya deh Pak. Udah tuh saya congkel lobeng, kebuka kan. Dan sebagian mengatakan katanya menggunakan apa itu minyak minyak apa tuh minyak cap kapak apa minyak apa itu minyak angin gitu Pak. Nah jadi saya coba, memang agak kebuka lah. Nah setelah itu pernah saya kesetrum Pak, rupanya terpegang saya itu kapasitornya itu. Rupanya di situ kalau dia nyala kan rupanya masih ini kan masih apa masih ada menyimpan arus listrik. Akhirnya saya adu itu Pak, positif negatifnya itu kan kaki duanya itu sama sama apa sama obeng ada percikan napi deh Pak. Ya, karena Nah memang setelah itu ya iya menyimpan listrik. Nah mulai dari situ saya berani pegang Pak setelah setelah saya lihat itu dia punya percikan listrik. Tapi tidak ketemu juga itu Pak apanya waktu itu. Penyakitnya di mana gitu. yang penting mah kalau misalkan diponis adapnya rusak, udah ganti aja. Ganti aja lah bagus Pak. Kita saranin ya. Ya, Sama jadi misalkan harga adapternya kita dapat 150.000 ya tawarin iya. 250.000. Iya. Terus pengecekan gitu. Ya labanya kurang lebih misalkan dari 150 labanya 25.000 dijual 125. Nah yang 75-nya adalah jasa. Oh itu ya. Karena mengetahui adapter rusak itu menggunakan ilmu dan alat itu Bapak Ibu. Iya betul betul. Yang jelas kalau sudah ilmu keluar berarti RP itu Pak ya. Apalagi seperti Bapak katakan kalau sudah mulai namanya buka apa casing, nah itu sudah RP. Lah. Ya, sangat terasa ini perjuangan jukir baliknya jam segini masih melek dengerin saya dakwah gitu. Betul Pak. Saya sendiri ada ngantuk loh Pak. Karena memang asik gitu kan asik. Jam segini harus masih melek dengerin saya ngobrol gitu kan. Terlebih masih mumet lagi belum ngerti, aduh bener ya. Sepertinya Pak Wandi seperti kita nonton video Bapak itu harus 10 kali. Betul Pak, betul belum ya Son. Kalau 5 kali kayaknya belum juga nih, 10 kali. Oke, kita lanjutkan ke rangkaian yang lebih rumit lagi ya. Iya, ini sudah saya sederhanakan karena di dalam skematik aslinya tidak ada rangkaian on yang utuh seperti ini, nggak ada. Ini udah saya sederhanakan, saya tampilkan komponen-komponen yang terlibat pada rangkaian on. Ya. Nih. Iya. Nomor-nomor ini adalah nomor urutan kerja, ya. Nomor-nomor ini adalah nomor urutan kerja. 1, 2, 2A, ini adalah urutan kerjanya. Oke, udah siap? Kita bahas rangkaian on. Nah, ini syarat laptop bisa hidup. Jadi yang pertama kerja adalah rangkaian on ini, ya. Nah, pertama pada rangkaian on kerjanya yang harus bekerja adalah regulator 3 dan 5 volt. Ini sudah saya gambarkan. Rangkaian 3 dan 5 volt inilah yang bekerja pertama. Yang diolah oleh rangkaian regulator 3 dan 5 volt ini adalah pin. Pin ini adalah output daripada rangkaian separator begitu, ya. Pin diolah menjadi 3 volt. 3 PPCU. Nah, dari 3 PPCU ini maka listrik mengalir ke sini. Di sini ada persimpangan. Ya, ini kalau ada titik hitam ini terhubung ya. Berarti terhubung ya, iya betul. Titiknya ada titik di sini berarti terhubung. Ini terhubung ada persimpangan perempatan ini antara dari CMOS dan 3 PPCU. Baterai CMOS ini mengeluarkan 3 volt ya. Dan 3 PPCU juga sama mengeluarkan 3 volt. Tapi di sini tidak terjadi penambahan tegangan, Wan ya. Kenapa? Karena tidak terjadi bus flying kapasitor di sini ya. Jadi tetap di sini ada 3 volt begitu ya. 3 volt. Nah, 3 volt ini ngalir kemana saja?
Satu, dia lurus ke short bridge ya, ke IC chip short bridge. Untuk tegangan awal short bridge, tegangan kerja short bridge pertama. Yang satu jalur lagi dia mengarah ke IC BIOS sebagai tegangan kerja IC BIOS. Ya, ini 3 volt. 3 volt. Ini juga sama 3 volt. Ya. Oke. Ini yang satu lagi ini mengarah ke IC SIO 3 volt dengan nama jalur namanya RTC RST crash 3 volt ya. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini udah proses 2, ini proses 1, proses 2, proses 3, proses 2A ya ini. Ini 3 volt. Setelah itu IC SIO harus mendapatkan tegangan juga ya. Jadi yang masuk tegangan pertama IC SIO atau tegangan standby ke IC SIO itu bukan cuma satu kaki, tapi banyak kaki. Contoh, ini adalah proses 2B. 2B didapat dari 3 PPCU awalnya masuk ke sini. Ya. Nah, nama kakinya ya, di nama kaki jalur kakinya ini namanya PCC port crash begitu. Ini harus dapat 3 volt. Lalu yang kedua, 2C ini awal sumber tegangannya sama dari 3 PPCU masuk ke PCC. PCC itu tegangan kerja ya. Seperti di bab IC kemarin sudah kita bahas bahwa contoh tegangan kerja ada pin, ada PCC, ada VDD, ada DC-in dan lain-lain. Ya. Ini masih tegangan kerja. Ini PCC port juga tegangan kerja, ini masuk ke sini 3 volt. Kalau seumpamanya di sini ada 3 volt, setelah resistor masuk ke sini cuma 1 volt, berarti resistor ini rusak nih. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah proses 2D. 2D ini lead crash 3 volt. Nah, lead crash ini sumber tegangannya sama dari 3 PPCU, hanya melewati ini, dia terhubung ke sini, dia ke MOSFET magnet ya. Ini lead crash. Ini 3 volt. Ini awalnya dari 3 PPCU. Jadi kalau di rangkaian aslinya seperti ini. Mana ya? MR1. Searching, Pak. Oh, lead crash. Nah, ini ada. Ini awalnya nih, lead crash. Ini aslinya nih di skemanya. Ini lead crash. Lead crash ini kan dapatnya awalnya di sini dari 3 PPCU nih. Masuk lewat resistor, berubah nama menjadi lead crash. Ini terhubung ke IC SIO begitu. Nah, ini yang ke IC SIO-nya lead crash. Oh, halaman 27. Kita coba aja, kita enter lagi. Dia nanti masuk ke sini, ini IC SIO. Lead crash ini kalau diukur harus 3 volt gitu ya. Kembali ke modul. Nah, setelah lead crash dapat 3 volt, ini proses 2D, maka IC SIO mengeluarkan tegangan 3 volt yang standby ke tombol power. Ini besar tegangannya 3 volt. Ini ya. Nah, di sini proses yang ketiga di sini. Ini syarat kerjanya. Jadi tegangan standby 3 volt harus ada di tombol power. Ketika tombol power ditekan oleh user, ya, ditekan, maka IC SIO ini akan mengeluarkan tegangan 3 volt di jalur S5 on begitu. Jadi sebelum tombol power ditekan, S5 on ini tegangannya 0 volt. Nah, setelah ditekan berubah menjadi 3 volt. Gitu. IC SIO-nya kerja, maka dikirimlah 3 volt. Terus ini. Nah, ini.
Nah, PQ32 itu adalah komponen apa, Wandi? Pak, EQ. Ya, PQ32. PQ32 itu Simbolnya transistor. apa? Transistor. Transistornya Transistor. jenis apa? Transistor itu BJT, Pak. Ya, BJT. BJT-nya tipenya tipe apa? Itu basisnya dia menjauhi basis berarti aktif high, Pak. Oke, aktif fire udah pinter kamu. Oke. Nah, oke ya. Kita lanjut nih. Seru nih. Kalau ngerti seru, kalau nggak ngerti ngantuk. Sebelum S5-on ini ada 3 pol, ini tadi berapa tegangannya? 0 pol ya, belum ada tegangan. Oke? Iya. Saya akan jelaskan kondisi ketika ini 0 pol. Artinya tombol power belum ditekan, gitu, ya. Ketika tombol power belum ditekan ini masih 0 pol. Dan yang 15 pol ini, adalah dari yang tadi, dari rangkaian charge pump 15 pol. Oke? 15 pol ini itu terhubung ke rangkaian charge pump tadi penghasil 15 pol. Oh, yang tabrakan arus tadi, Pak ya? Ya. Tegangan. Ya, itu kan standby di sini di PR125. Standby di sini. Nah, di sini ketika ini PQ32 0 pol di S5-on-nya, maka PQ32 itu belum aktif. PQ32 belum aktif. Ya. PQ32 belum aktif. Kalau PQ32 belum aktif, maka di sini berapa polan? 0, Pak. Ini enggak. Ini kan pin. Pin ini kan. Oh iya. Pin ini kan didapat dari output separator tuh, ya. Oh iya. Ini berapa pol ini pin? Output separatornya berapa pol? 19 pol. Anggaplah dari validator ya. Oke. 19 pol, oke. Berapa tegangan di sini di gate-nya? Kita harus ketahui dulu. PQ34 ini adalah komponen apa? PQ34 itu adalah MOSFET, Pak. MOSFET N channel, Pak. N-channel, betul. N-channel. Sifatnya aktif low. Aktif kurang high. dari -2. High. Aktif high. Pak ya? Oh iya, iya. Aktif high, Pak. Aktif high. Ya, kalau aktif high itu saat aktifnya adalah VGS sama dengan kurang atau sama dengan 2. Nah, VGS lebih besar sama dengan plus 2. Positif 2 plus volt. 2. Ya. Oke. Betul kan? Itu syarat aktifnya. Rumusnya adalah VGS sama dengan volt. Volt gate kurang volt source. Jadi berapa ini VGS-nya? Volt gate harus diketahui dulu tegangan gate-nya berapa. Ini ukur dulu nih di sini, hitung dulu. Ini kan ada di feeder. PQ32 itu belum aktif ya, PQ32. Kalau PQ32 belum aktif, maka fungsi di feeder ini akan berfungsi gitu. Karena ini belum terhubung ke ground. Jadi berapa di sini? Coba dihitung. Berapa gate-nya? Hambatannya 1 mega ohm ya. PR123 1 mega ohm, PR126 juga 1 mega ohm. Hitung resistor di feeder. (9,5) Pak ada. Ya, 9,5. Ini iya, tinggal aja 1/2 itu kali 19. Iya, betul. Ya. Jadi M-nya itu nggak perlu kita ini Pak, kita jabarkan gitu, atau gimana?
Nggak perlu, Tetap karena aja sama-sama seperti itu. M. Kalau RA dan RB-nya sama-sama M, mega ohm, ya Iya. langsung hitung aja. Jadi kalau seandainya Hmm, ada kemungkinan yang misalnya PR126-nya RA-nya misalkan 550 kilo ohm. A gitu. Ya. Kilo. Itu gimana itu, Pak? Ya harus disamakan, mau di kilo, mau di M ngitungnya. Oh, Oh, gitu. Misalkan yang atas 1 M, ya. Yang Iya, iya, bawah iya. 500 K. Berarti kalau ngitung di M, berarti yang 500 itu jadi 0,5 M. Ya, 0,5 setengah M. darinya. Ya, betul. Oke? Oh, gitu ya. Oke, ya, ya. Oke, Oke. lanjut ya. Ini Lanjut, Pak. 9,5. Iya. Ini ceritanya tombol powernya belum ditekan ya. Biar tahu logikanya nih. Kalau di sini 9,5 power PQ34 aktif nggak? Aktif. Aktif. Kenapa? Karena nilai PS-nya terpenuhi kan? 9,5 Betul, dikurangi Pak. ground. Groundnya kan 0 volt. Oh, iya. Jadi aktif ya. Nah kalau aktif berarti sakarnya terhubung. Betul? Betul. Saklar ini, saklar PQ34 itu terhubung. Gitu kan? Ini kan saklarnya nih di dalamnya. Nah terhubung kan ke ground. Kalau terhubung ke ground di S5D ini, jalur di sini, ini berapa tegangannya? 0 volt. Oh, ya karena ke ground ya. Ya, karena PQ34 aktif, begitu kan? Ini. Nah, Mm-mm. sekarang tombol power ditekan. Nah, ketika tombol power ditekan, maka ICCO mengirim signal namanya S5 on. Berapa signal ini? Adalah 3 volt. Nah, sekarang ada 3 volt. Kalau di sini ada 3 volt, PQ32 aktif nggak? Aktif. Aktif. Betul, aktif. Mm. Ya, karena nilainya lebih besar 2 volt gitu. Ada dua, ya. Ya. Kalau aktif ini kan terhubung nih ke sini, ke ground. Saklar. Ya, saklarnya kan terhubung truk begitu kan? Mm-mm. Nah, terhubung. Maka kalau ini terhubung yang 9,5 volt akan menjadi 0 volt. Fungsi dividernya jadi hilang. Ini kan titik ini kan ketarik ke ground di sini. Nah, Oh, volt. Begitu gitu. aktif tadi dia langsung ke ground, nanti langsung nol gitu Pak ya di Ya, PR12 itu. betul sekali. Langsung 0 volt. Kalau ini 0 volt berarti PQ34 aktif nggak? PQ34. Ya, Sangat yang brutal. Udah aktif ya, Pak? Enggak lah Pak. ini 0 volt. PQ34 aktif nggak? Nggak. Nggak Nggak kan? aktif. Nggak aktif. Nggak. Kalau nggak aktif 15 volt ini yang ngalir ke sini. Jadi S5D ini menjadi 15 volt. Begitu. 15 volt ini. Ini juga 15 volt. Ngalir ke sini. Nah, kalau di sini ada 15 volt di gate PQ35, ini aktif nggak PQ35? Aktif. Aktif. Kenapa? Karena ini MOSFET N channel aktif high gitu loh. Maka 5 PPCU yang tadinya standby di sini dia ngalir ke sini 5 PS5. 3 PPCU yang tadinya standby di sini ya di kaki drain PQ15 ngalir ke 3 PS5 begitu ngalir. Mulailah laptop hidup. Karena listriknya yang standby udah mulai ngalir. Inilah yang disebut dengan rangkaian PS ke-1. Pak, ini namanya rangkaian PS ke-1. Artinya PS itu apa, Pak ya? pole suspend. Artinya rangkaian PS adalah rangkaian yang mendapatkan tegangan setelah ditekan tombol Power. S5 on ini sebagai pemicunya begitu supaya ngalir. Oke? Paham. Mulai paham? Ada gambar. Ada gambaran, Pak, ada gambaran. Inilah seni mengolah listrik. Maka pahami simbolnya, pahami sifatnya, pahami fungsinya. Pahami cara ukurannya. Syarat aktifnya ya. Syarat aktifnya. Oke? Nah, kalau udah ngalir 5 PPCU ke 5 PS5
dan 3 PPCU mengalir ke 3 PS5, maka IC SIO akan memberikan laporan ke Shotbreed. Ini ya. Apa yang dilaporkan? 1. Laporan IC SIO ke Shotbreed itu namanya EC RSM RST Crash. Artinya baterai sudah dipasang, baterai CMOS ya. Baterai CMOS terpasang, laporan ke Shotbreed. Lalu apalagi? DNBSW on crash. Ini adalah laporan IC SIO ke chip Shotbreed. Apa yang dilaporkan? Bahwa tombol power sudah ditekan dan 3 PPCU sudah ngalir ke 3 PS5, 5 PPCU sudah ngalir ke 5 PS5 atau PS1 sudah mendapat tegangan gitu. Ya. Selanjutnya Shotbreed akan memberikan perintah lanjutan sus B crash dan sus C crash. Ini di dalam skemanya. Saya akan diajak lari ke power sequence. Nah, ini. Ini kalau saya gunakan bahasa manusia seperti ini. Dari AC atau baterai udah keluar pin. Ya, pin itu kalau dari baterai berarti 12 volt. Kalau dari adaptor 12 volt. 19. Oke. Nah, dari pin ini diolah oleh regulator 3 dan 5 volt menghasilkan tegangan 5 PPCU, 3 PPCU dan PCC RTC. Oke. Lalu dari rangkaian regulator 3 dan 5 volt, ini PWM ini adalah rangkaian regulator 3 dan 5 volt. Mengirim laporan ke IC EC atau SIO namanya HWPG SIS PCO. Dan RTC RST crash artinya tombol. Artinya baterai CMOS sudah dipasang. Dari from button to EC. Ini dari tombol power ke SIO atau EC. Ada NBS W on crash, ditekan tombol powernya. Maka EC mengeluarkan signal S5 on. Begitu. S5 on ini kalau sudah dikeluarkan maka ngalirlah tegangan 5 PS5 dan 3 PS5. Dari EC laporan ke Shotbreed EC RSM RST crash. Dari EC atau SIO laporan juga ke Shotbreed namanya DNBS on crash artinya tombol power sudah ditekan begitu ya. Lalu selanjutnya sus B crash dan sus C crash. Ini adalah perintah daripada Shotbreed ke EC atau ke SIO untuk mengirim sinyal perintah mengalirkan listrik ke rangkaian PS kedua. Namanya, nama signal pemicunya sus on. Gitu. Nanti akan kita bahas di sus on ini di rangkaian PS lapis 2. Ini. Nah, ini rangkaian PS 2. Nanti akan saya bahas setelah break. Ya, sekarang boleh tanya-tanya dulu. Sudah mulai ada gambaran bagaimana cara listrik bergerak atau mengalir? Ya, Udah ada, Pak. Itulah alasan kenapa ketika laptop dinyalakan tidak tiba-tiba langsung tampil ke layar. Karena butuh proses gitu loh. Ada proses PS1, PS2, PS3. Jadi kalau kira-kira laptop pada saat dinyalakan itu kan berarti ada istilah seperti saya sampaikan waktu itu power on set test gitu Pak ya, POS ya. Ya. Nah, yang pernah saya alami kan biasanya kalau dia bunyi beep mungkin seperti di memori atau di RAM. Kemudian pernah juga kalau bunyi apa juga di keyboard. Nah, kira-kira kalau di luar dari itu Pak, ada kemungkinan nggak kalau misalnya bermasalahnya di mesin di luar dari yang dua itu? Bunyi beep juga, bunyi beep langsung begitu kita nyalakan langsung bunyi beep gitu. Ada. Selain yang dua tadi. Ya. Ada banyak kemungkinan kok. Contoh ini, misalkan yang ini rangkaian PS ketiga main on tidak ada tegangan, maka laptop itu tapi ampernya stuck gitu, tidak selesai. Maka RAM ini tidak akan bekerja karena 1,5 voltnya nggak hadir. Begitu. Maka dia akan berbunyi beep. Ya, ini kan
RAM itu dapat tegangan di PS3 gitu. Ini. Tapi saya jelaskan besok ya. Jadi sekarang 2 sesi, besok kita lanjut itu sampai evaluasi besok. Sampai ke board Oke Pak, siap. besok dijelaskan. Ya. Siap Pak, siap. Besok itu selesai besok. Sampai ke board view. Ini waktunya 3 menit lagi. Jadi besok pertemuan terakhir Pak ya? Gimana? Pertemuan terakhir besok? Ya, besok pertemuan terakhir selesai besok Pak. Oh iya. Nggak terasa Pak ya? Iya ya. Besok ini kan udah mode aja udah habis nih. Tuh. Iya ya. Besok pertemuan terakhir 3 sesi ya. Sesi terakhir adalah bincang-bincang. Oke, siap. Ya. Itu ya. Orang kaya yang saya gambar di Modo itu sudah saya sederhanakan Pak. Dan menggunakan bahasa manusia. Emang biasa bahasa apa Pak? Ya. Kalau biasanya kan bahasa orang Inggris. Kayak Inggris kan bukan kan bahasa dari bukan bahasa assembly Pak ya? Bukan. Nah, ini kan masih bahasa. Ini juga udah bahasa manusia tapi bahasa itu. Iya. Nah, saya bisa menerjemahkannya ini maksudnya seperti apa. Ini ibarat kalau upacara aja nih Pak sebetulnya. Kalau lagi upacara di sekolah kan pemimpin upacara laporan ke pembina upacara. Gitu kan. Iya. Pasukan dari pemimpin pasukan laporan ke inspektur upacara ke komandan upacara. Upacara sudah siap. Nah, barulah ya, betul. nanti komandan upacara laporan ke inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai karena pasukannya sudah siap gitu. Siapa yang disebut pasukan adalah regulator itu. Siapa yang menjadi pemimpinnya, pemimpin upacaranya adalah ICCO. Begitu, Pak. Siapa yang jadi pembina upacaranya adalah shotbreed ini. Pembina upacara nih shotbreednya. Nanti laporan dari ini, komandan upacara laporan ke pembina upacara atau ke inspektur upacara. Nanti kan lanjutkan susbekres lanjutkan gitu Pak. Nanti ini kalau sudah selesai upacaranya, inspektur upacara atau pembina upacara laporan ke kepala sekolah bahwa upacara sudah selesai Pak, sudah dilaksanakan gitu. Itu komandan membubarkan ya. Komandan membubarkan. Kalau membubarkan laptopnya udah dimatikan lagi. Udah di shutdown tuh udah dibubarkan gitu. Oke, untuk baterai CMOS ada yang mau saya tanya. Baterai CMOS yang untuk apa itu kan 2032 tipenya Pak ya, 3 volt ya. Nah, andai kata misalkan dia dengan tipe yang lain tapi 3 volt dan posisi bisa masuk, itu boleh Pak? Boleh. Baterai tidak harus 2032. Ya, baterai CMOS itu mau yang besar mau yang kecil itu tegangannya 3 volt Pak. Oh, yang penting 3 voltnya itu Pak ya. 3 volt. Efeknya kalau baterai CMOS sudah tidak ada tegangan, biasanya jamnya jadi ngaco. Karena fungsi dari CMOS itu hanya untuk mempertahankan settingan jam dan settingan BIOS. Settingan BIOS yang yang kita kalau mau nginstal bootingnya pertamanya ke flash disk apa ke hard disk gitu kan itu. Iya, betul. Yang tekan tombol delete itu Pak ya. Ya, atau tombol F2. Oke. Dan kalau saya perhatikan, ini saya tidak tahu apakah salah atau benar Pak ya. Apakah benar dia waktu baterai CMOS dia sudah tidak sudah 0 lah kita bikin atau sudah 0,1